Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Safira. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai UAS algoritma dan struktur data. Di sini saya akan menjawab soal nomor satu, di mana kita harus membantu Argi menemukan jalur terpendek dari kota A ke kota N pada graf ini, yang setiap simpulnya itu mewakili kota dan setiap bobot pada simpul mewakili jarak. Graf yang ada, saya menggunakan teknik DFS untuk menelusuri jalan mana yang terpendek dengan cara saya menelusuri semua simpul dari A ke B ke E ke G ke K ke N, lalu mundur lagi N ke K ke G ke E ke B ke A, begitu seterusnya secara mendalam dan menyeluruh, sehingga dari semua simpul ini saya mendapatkan bahwa ada dua jalur yang bisa digunakan untuk Argi untuk ke kota N dengan jarak yang paling pendek. Yaitu yang pertama dari A ke C ke E ke G ke L, lalu L ke N. Yaitu totalnya 21 meter. Jalur terpendek kedua itu dari A ke C ke F ke H ke L, lalu L ke N. Totalnya juga sama 21 meter. Jadi kesimpulannya ada dua jalur terpendek yang Argih bisa lewati untuk menemui Shifif dari kota A ke kota N dengan menempuh jarak hanya sekitar 21 meter. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Ini adalah hasil yang saya dapatkan setelah saya mencoba-coba. Yang pertama, di sini ada fungsi def is prime. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu bilangan n adalah bilangan prima atau bukan. Lalu ada if n kurang dari sama dengan 1, di mana kalau kurang dari sama dengan 1, maka dia masuk ke bilangan yang bukan prima. Terus if n kurang dari sama dengan 3, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima juga. Terus if n habis dibagi 2 atau n habis dibagi 3, dia juga bukanlah bilangan prima. Lalu I sama dengan 5 ini memeriksa pembagi mulai dari 5 dan 7, lalu melompat dengan langkah 6. 5, 11, 17, dan seterusnya. Jika n habis dibagi oleh salah satu dari bilangan ini, maka n bukan bilangan prima. Terus yang while I dikali I kurang dari sama dengan n ini, dan if n modulo I sama dengan 0, or n modulo I plus 2 sama dengan 0, itu jika tidak ada pembagian ditemukan hingga J dikali I lebih besar sama dengan n, maka n adalah bilangan prima. Selanjutnya, def is left truncatable prime ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah n bisa dipotong dari kiri. Maksudnya bilangan prima yang bisa dipotong dari kiri. Lalu kita memeriksa digit 0. Jika n mengandung digit 0, maka langsung dikembalikan, return false. Lalu kita membuat stack kosong, di mana ini untuk mana yang ini nih, itu menghapus digit paling kiri satu per satu dan menyimpan hasilnya dalam stack hingga n menjadi 0. Jadi ini untuk menghapus digit paling kiri, terus nanti disimpan di dalam stack yang udah kita buat. Lalu di dalam stack itu juga kita memeriksa apakah setiap bilangan adalah bilangan prima. Jika ada yang bukan prima, maka dikembalikan ke false. Nah, sama halnya sama yang tadi, kita membuat fungsi yang digunakan apakah bilangan prima bisa dipotong dari kanan. Lalu kita juga memeriksa digit 0. Jika ada digit 0, maka dikembalikan ke false. Membuat stack kosong juga, membuat tumpukan bilangan. Yang ini nih, kita menghapus digit paling kanan satu per satu dan menyimpan hasilnya dalam stack hingga n menjadi 0. Selanjutnya, ini if not is prime stack pop itu adalah untuk memeriksa setiap bilangan dalam stack apakah prima. Jika ada yang bukan prima, maka dikembalikan ke false. Nah, setelah itu kita membuat fungsi untuk
mengembalikan hasil yang sudah diproses di atas, yaitu def truncatable prime type. Jika setelah proses di atas dihasilkan bahwa bilangan prima tersebut bisa dipotong dari kanan, maka disimpan di right, dan begitu pun sebaliknya, disimpan di left. Nih, di sini juga lebih jelas, if left and right, dia akan keluar both, if left, keluar left, if right, keluar right, dan jika tidak dari semua itu, keluarnya yang false. Lalu saya menggunakan fungsi while true untuk input. Jadi pengguna yang menggunakan program ini, dia bisa memeriksa secara terus-menerus bilangan prima yang pengen diperiksa. Lalu untuk menangani error akibat yang diinput bukan bilangan bulat, saya menggunakan try except. Dan nanti akan keluar perintah input tidak valid, harap masukkan bilangan bulat. Nah, jika pengguna ingin memberhentikan program, kayak udah cukup untuk memeriksanya, pengguna bisa mengetik exit. Sekarang kita bisa coba. Saya ada contoh angka 739. Dia akan mengeluarkan hasil right, berarti dia adalah bilangan prima yang bisa dipotong dari kanan. Lalu 739,397 mengeluarkan hasil boot, berarti dia adalah bilangan prima yang bisa dipotong dari kanan dan kiri. Jika kita ingin menghentikan program, kita bisa mengetik exit. Lalu hasil yang dikeluarkan adalah program dihentikan, berarti kita sudah berhenti menjalankan program. Selanjutnya, saya akan membahas soal nomor 3. Ini adalah kode yang sudah saya dapatkan, dan saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, di sini saya membuat judul perjalanan yang tak terlupakan. Selanjutnya ada class note, di mana ini digunakan untuk mempresentasikan setiap tempat dalam perjalanan. Lalu ada def image self name distance to next. Ini adalah note yang memiliki atribut. Self name sama dengan name itu adalah nama tempat wisata. Self distance to next itu adalah jarak ke tempat wisata berikutnya. Next itu merupakan pointer ke note berikutnya yang diinisialisasi dengan none. Selanjutnya ada kelas linked list. Ini digunakan untuk mengelola daftar note. Nah, metode yang digunakan itu ada def init self, yaitu linked list dengan head sebagai none. Metode ini digunakan untuk mengatur nilai awal dari atribut objek tersebut. Selanjutnya ada def add note self none distance to next. Ini itu digunakan untuk menambahkan simpul baru ke dalam daftar yang telah tersedia. Di sini ada new note untuk membuat objek baru dengan nama name dan distance to next. Itu jarak selanjutnya. Lalu if not self dot head ini memeriksa apakah daftar tertaut kosong. Lalu jika daftar tertaut tidak kosong, lanjut ke langkah berikutnya yang else. Terus yang ini yang while current next itu adalah iterasi melalui daftar tertaut sampai mencapai simpul terakhir, di mana current next adalah none. Current sama dengan current next ini adalah menginisialisasi current next dengan current. Lalu current next sama dengan new mode itu adalah setelah mencapai simpul terakhir, atur next dari simpul terakhir ke simpul baru atau new node. Ini menambahkan simpul baru ke akhir daftar. Selanjutnya ada def calculate total distance. Ini digunakan untuk menghitung dan mengembalikan total jarak dari semua simpul dalam daftar tertaut. Total distance sama dengan 0, ini menginisialisasi variabel total underscore distance dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah total jarak dari semua simpul. Lalu current sama dengan self-head ini menginisialisasi variabel current dengan nilai self-head yang merupakan simpul pertama dalam daftar tertaut. Lalu ada while current, ini memulai loop while yang akan berjalan selama current tidak none. Loop ini digunakan untuk iterasi melalui semua simpul dalam daftar tertaut. Total distance plus current distance to next ini untuk menambahkan jarak dari simpul saat ini ke total distance. Current sama dengan current next itu memperbarui current untuk merujuk ke simpul berikutnya di dalam daftar. Ini memungkinkan iterasi melalui semua simpul dalam daftar tertaut. Lalu ada def display, return total distance selalu selesai. Metode ini mengembalikan nilai total distance yang merupakan total jarak dari semua simpul dalam daftar. Selanjutnya ada def display trip. Ini untuk menampilkan informasi tentang setiap simpul dalam daftar tertaut. Current sama dengan self-head menginisialisasi variabel current dengan nilai self-head yang terbaru.
Lalu ada while current ini memulai loop while yang akan berjalan selama current tidak none. Loop ini digunakan untuk iterasi melalui semua simpul dalam daftar top count. Terus di sini ada perintah print ini untuk mencetak eh, nama simpul saat ini dan jarak ke simpul berikutnya. Lalu ada trip sama dengan linked list, berarti ini membuat objek linked list baru yang bernama trip. Lalu saya menggunakan fungsi while true untuk menginput nama tempat wisata yang dikunjungi beserta jarak ke tempat selanjutnya. Dan itu akan terus berulang-ulang sampai pengguna mengetik selesai, maka program akan terhentikan. Lalu untuk menangani kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi selama input, saya menggunakan try except. Jikalau pengguna menginput pada jarak itu bukan bilangan bulat atau float. Lalu nanti akan keluar, maaf jarak yang diinput tidak valid, harap masukkan angka yang benar. Selanjutnya saya mencetak judul lagi untuk tempat wisata yang dikunjungi. Setelah itu ini trip display trip ini itu untuk memanggil metode display trip dari objek trip untuk menampilkan urutan tempat wisata yang dikunjungi beserta jaraknya ke tempat berikutnya. Lalu yang terakhir ada total distance ini untuk memanggil metode calculate total distance dari objek trip untuk menghitung jarak total yang ditempuh oleh kelompok wisata yang sudah mengunjungi tempat-tempat wisata. Lalu saya eh, menggunakan perintah print untuk menampilkan total jarak tempuh yang telah ditempuh. Sekarang kita akan mencoba memasukkan tempat wisata yang sudah ada di soal. Kita akan menginput nama tempat yang telah dikunjungi, lalu jarak ke tempat berikutnya dalam notasi bilangan bulat, dan begitu seterusnya. Setelah sudah memasukkan semuanya, kita bisa ketik selesai. Lalu akan keluar urutan tempat wisata yang dikunjungi dan jarak total yang sudah kita tempuh yaitu 14,5. Nah, selanjutnya adalah jawaban soal nomor 4. Yang pertama, saya menginput semua pengunjung wahana yang diinisialisasi dengan pengunjung underscore wahana. Selanjutnya, ini adalah code yang saya buat. Pertama, saya mencetak judul dari program yang saya buat, yaitu manajemen antrian wahana roller coaster. Lalu saya import date time, time delta, karena kita akan menggunakan tanggal dan waktu. Time delta digunakan untuk mewakili durasi atau perbedaan waktu. Lalu ada prioritas super VIP titik 20, VIP titik 21, regular titik 22. Menentukan tingkat prioritas untuk 3 jenis tiket. Dengan super VIP 0, VIP 1, dan reguler 2. Yang mana yang paling tinggi itu super VIP, paling rendah adalah reguler. Lalu di sini ada waktu tunggu max titik-titik. Ini untuk menentukan waktu tunggu maksimum untuk setiap jenis tiket. Selanjutnya, kita buat kelas pengunjung. Kelas pengunjung ini untuk mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mengenai pengunjung yang datang ke wahana roller coaster. Selanjutnya ada def init self, ID pengunjung, jenis tiket, dan waktu kedatangan. Metode init adalah konstruktor kelas yang dipanggil setiap kali sebuah objek baru dari kelas pengunjung dibuat. Yaitu ada ID penumpang untuk menyimpan ID pengunjung, ID pengunjung untuk menyimpan ID pengunjung, jenis tiket untuk menyimpan jenis tiket pengunjung, self waktu kedatangan, date time, strip time, bla 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 bla. Ini untuk mengonversi waktu kedatangan dari string ke objek date time menggunakan format ini. Lalu yang ini selanjutnya itu untuk menghitung waktu maksimum tunggu dengan menambahkan waktu tunggu max yang sesuai berdasarkan jenis tiket ke waktu kedatangan. Selanjutnya ada devit self koma line. Ini metode khusus dalam Python yang digunakan untuk menentukan urutan objek saat dibandingkan dengan operator.
Lalu, dalam konteks ini, metode ini digunakan untuk membandingkan dua objek pengunjung berdasarkan waktu maksimum tunggu dan prioritas tiket mereka. Lalu ada return, return ini untuk mengembalikan true jika tuple dari self waktu max tunggu, prioritas, dan bla 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 bla, dan false atau sebaliknya. Artinya, pengunjung dengan waktu maksimum tunggu lebih awal dan prioritas tiket lebih tinggi tidak akan dianggap lebih kecil dalam urutan. Lalu ada kelola antrian. Dev kelola antrian ini digunakan untuk mengelola antrian pengunjung yang akan menaiki wahana roller coaster. Fungsi ini mengatur pengunjung berdasarkan waktu kedatangan, waktu maksimum tunggu, dan prioritas tiket mereka. Yang ini, waktu underscore sekarang ini adalah variabel yang menyimpan waktu saat ini, diinisialisasi dengan waktu 9 WIB. Lalu kita membuat daftar kosong untuk menyimpan pengunjung dalam antrian, untuk menyimpan wahana dalam perjalanan yang siap diberangkatkan, dan untuk menyimpan waktu keberangkatan setiap perjalanan. KPI pengunjung ini adalah setiap objek pengunjung dari daftar pengunjung dimasukkan ke dalam daftar antrian. Antrian sekarang berisi semua pengunjung yang harus diatur. Lalu ada antrian sort K lambda bla bla bla. Ini tuh digunakan untuk mengurutkan penggunaan lambda function sebagai kunci pengurutan. Lambda function mengembalikan tuple untuk setiap pengunjung. Lalu antrian diurutkan berdasarkan waktu maksimum tunggu dan prioritas tiket. Sehingga pengunjung dengan waktu maksimum tunggu lebih awal dan prioritas tiket lebih tinggi akan berada di depan. Lalu ini while antrian, ini loop ini akan terus berjalan selama masih ada pengunjung dalam antrian. Perjalanan ini kita akan bikin daftar kosong yang akan diisi dengan pengunjung untuk perjalanan saat ini. Waktu keberangkatan ini adalah untuk mengatur ke waktu maksimum tunggu dari pengunjung pertama dalam antrian. Lalu selanjutnya ada while antrian and perjalanan kurang dari 24. Ini itu untuk menambahkan pengunjung ke dalam perjalanan jika masih ada pengunjung dalam antrian, perjalanan belum mencapai kapasitas maksimum yaitu 24, atau waktu kedatangan pengunjung pertama dalam antrian kurang dari atau sama dengan waktu underscore berangkat. Lalu P sama dengan antrian pop ini untuk mengambil pengunjung pertama dari antrian. Perjalanan append ini untuk menambahkan perjalanan yang sudah diisi ke dalam daftar wahana. Lalu yang ini waktu keberangkatan append bla 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 ini untuk menambahkan waktu keberangkatan perjalanan ke dalam daftar waktu keberangkatan. If perjalanan titik 2 ini adalah waktu sekarang diupdate menjadi waktu kedatangan pengunjung terakhir dalam perjalanan ditambah 5 menit, jika perjalanan tersebut ada. Lalu return wahana ini adalah fungsi kelola antrian, kembalikan dua daftar. Yang pertama wahana, daftar yang berisi daftar perjalanan-perjalanan, di mana setiap perjalanan berisi pengunjung-pengunjung. Yang kedua, waktu keberangkatan, yaitu daftar yang berisi waktu keberangkatan untuk setiap perjalanan dalam wahana. Lalu ini pengunjung ini adalah menggunakan list compression untuk membuat daftar objek pengunjung dari daftar pengunjung wahana. Pengunjung wahana diharapkan adalah daftar dictionary yang berisi data pengunjung dengan kunci ID, jenis tiket, dan waktu kedatangan. Nah, prosesnya itu untuk setiap dictionary data dalam pengunjung wahana, sebuah objek pengunjung dibuat dengan memanggil konstruktor pengunjung dan memberikan nilai data ID, data jenis tiket, dan data waktu kedatangan. Lalu selanjutnya ini wahana waktu keberangkatan, ini merupakan fungsi ini mengembalikan dua daftar yaitu wahana dan pengunjung. Ya, wahana dan waktu keberangkatan pengunjung. Lalu yang for i Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah untuk mencetak informasi keberangkatan, terus mencetak informasi pengunjung dan menambahkan baris kosong yang print ini. Setelah itu, ini merupakan output dari code Python yang saya buat.